وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموعظة السادسة والثلاثون. Utawi iki iku pepeling kang kaping 6 lan 30. Qala Allah Ta'ala, wis ngadau sapa Allah Ta'ala, ya bena Adama, hei anak Adam, anallahu, utawi isun iku Allah, la ilaha illa ana, ora kang den sembah kalawan hak iku mujud illa ana angin isun. Fa'buduni, mangka nyembah sira kabeh ing isun, washkuruli, lan bersyukur sira kabeh li kadua isun, wala takfuruni. Nah, itu pakai kasroh ya, wala takfuruni, asalnya wala takfuruni gitu. Wala takfuruni, lan aja kufur sira kabeh ing isun. Ya bena Adam, hei anak Adam, man adali waliyan faqad barazani bil muharabati. Utawi sapa wong iku ngamusuhan ya siman li kadua isun waliyan ing suwiji wali, faqad barazani, maka teman-teman wis nangtang duel. Wah, duel segala ya. Iya si man ing isun bil muharabati kalawan merangan. Washtadda, lan narima banget ghadabi opo murka isun ala man zalama ingatase wong kang ngazaliman iya si man laisa ing wong laisa kang ora lahu iku tetep kadua iya si man laisa nasirun sopo kang nulungi ghairi saliyane isun. Man radiya bima qasamtu lahu baraktu lahu fi rizkihi. Utawi sapa wong iku mikarido iya si man kalawan perkara qasamtu kang wis ngabagi-bagi isun lahu kadua iya si man, baraktu maka ngaberkahi isun lahu kadua iya si man
fi rizkihi ing dalam rizkine ieu si iman. Wa atathu dunya lan teka ing ieu si iman ad-dunya opo dunya rogimatan hale kang hina. Wa in kana lan sanajan ana ieu si iman la yuriduha iku orang ngarepaken ieu si iman ing iya ad-dunya. Masyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di Masjid Al-Hasawi. Masjid Al-Hasawi. Sanes Ar-Rijali sanes. Masjid Al-Hasawi. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keistiqomahan. Alhamdulillah kita masih sehat, panjang umur, bisa beribadah, bisa mengaji di malam yang ke-8 ini. Ya, ayeuna teu karaos tos asup tos nincek kana malam ke-8. Sesa 2 dinten deui pikeun menggapai curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi di mau'izah yang ke-36. Kata Allah, ya bena Adam, wahai anak Adam, anallah la ilaha illa ana. Akulah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Nah, ini pertama, Allah menanamkan i'tikad yang kuat kepada kita. Mas ya, menanamkan i'tikad yang kuat kepada kita. Kata Allah, anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah aku, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Jadi orang ibadah lain kasasaha, ka Allah unggul. Sayyidina orang alhamdulillah tarawih 20 rakaat, witirna 11, bateng ya. Tilu, lumayan tilu kayaknya. Ayongna mah 11 witir bisi paling san ge. Arundu kan. Mau datang deui kana. Waduh. Masya Allahnya, segini juga kita udah alhamdulillah ya. Walaupun cuma 3 rakaat. Boleh nggak kita yang 8-nya lagi sendirian? Boleh, nggak masalah. Nanti malam-malam kita lanjutkan yang 8-nya. Jadi jumlahnya 11 gitu ya. 31 rakaat. Nah, kalau ahlu Makkah bukan, ahlu Madinah itu tarawehnya bukan 20, 36 rakaat. Orang Madinah itu tarawehnya 36 rakaat. Itu khusus untuk ahlu Madinah. Kalau ahlu Kadu Pinang, tidak bisa mengikutinya. Cukup 20 saja. Gitu ya. 30 genep taraweh ditambah witir 11. Ajong ke gawe. Kurang boro-boro 30 genepnya. Ayeuna mah cenah DKM eta memberikan pilihan cenah. Yo, sekarang kita tarawehnya nih mau versi 20 atau versi 8 coba. 8 tarawehna 3. Apa witirna 3. Nah itu nggak boleh seperti itu ya. Nggak ada taraweh 8 rakaat. Ya, ayeuna mah aya bahasa nawaran segala aja. Nawaran gitu. DKM menawarkan kepada jamaah mau 20 rakaat, mau 8 rakaat. Eta mah DKM sebul ka ciri eta mah. Nah, bahkan pakai formasi 4-4-3 deh. Ruang bola we nya. Waduh, 4-4-3 cenah. 4 rakaat, witir 3 rakaat. Bagaimana? Teu sah tarawehna.
Ulama-ulama ya mengatakan taraweh itu mesti 2 rakaat 2 rakaat. Kalau orang yang tarawehnya 4 rakaat 4 rakaat tidak sah taraweh. Awas ya, bisa ngiluan baik orang 4 rakaat 4 rakaat. Bisa taraweh nah. Gitu ya. Apa? Itu yang 11. Tapi bukan tarawih. Itu sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab yang tahu, beliau melaksanakan 20 rakaat. Itu. Dan tidak ada satupun sahabat yang ingkar. Itunya bukan berarti taraweh 20 itu taraweh Sayyidina Umar, bukan. Beliau dapat melihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Makanya awas ya, ulah salah paham. Nah, adapun orang-orang Madinah melaksanakan 36 itu karena ada persaingan dengan orang Mekah. Kayak saingan saya lah ya. Orang Mekah itu katanya setiap 4 rakaat tawaf gitu. Beres taraweh 4 rakaat tawaf. Tawaf 7 keliling, kemudian sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Itu setiap 4 rakaat. Jadi tambahannya tawafnya itu 4 kali gitu ya, sama 8 rakaat. Itu orang-orang Mekah. Nah, orang-orang Madinah merasa, wah, orang tidak bisa tawaf cenah ya jauh Ka'bahan. Akhirnya mereka menambahi 4 rakaat dikali 4 rakaat. Untuk apa? Untuk mengimbangi tawaf. Nah, 4 kali 4 berapa? 16. 16 tambah 20. 30 genap. Mantep. Jadi batur mah tuh ogah eleh gitu nya. Orang mah kalah kah yang 8 coba tarawih astagfirullah. Gitu nya. Nah, boleh nggak kita tarawih semalam lebih dari sekali? Boleh. Mau 3 kali juga nggak masalah. Misalkan di masjid dia pindah ke mana misalkan tarawih nggak masalah. Gitu ya. Bahkan Habib Salim Syatiri beliau itu semalam 3 kali tarawih. Habib Salim pindah-pindah. Masih dia gitu. Karena di Tarim itu nggak ada berhentinya, terus bersambung. Cuman beda-beda masjid. Makanya aya bahasa kasarean tarawih deui teh aya. Namun cenah urang kasarean dia di Tarim. Udang-udang jam 11. Keneh eta. Masjid jadwal jam 11 yang tarawih. Dan itu ada jadwalnya, sudah ditulis. Masjid ini jam segini, ini jam segini. Sehingga kita bangun jam 2 misalkan, lumpang ke masjid ieu, keneh cenah ieu. Jadwalnya bisa gitu. Tinggal milih eta mah. Makanya Habib Salim itu setengah 8 ya. Beres jam 8. Waduh, teman. Gitu ya. Nah, Masya Allah tuh. Makanya kita isi waktu-waktu kita dengan ibadah. Fa'buduni kata Allah. Beribadahlah kalian semua kepadaku. Washkuru li wala takfurun. Tuh. Dan bersyukurlah kalian semua kepadaku dan janganlah kalian semua kufur nikmat kepadaku. Kemudian ya bena Adam, hai anak Adam, man ada li waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, faqad barazani, maka sungguh dia telah menantangku bil muharabah untuk berperang. Jadi lamun aya jalmi ngamusuhan wali Allah, ngahewaan wali Allah, eta jalmi sami sareng parantos nantang perang ka Allah. Coba kira-kira urang wani teu nantang perang ka Allah. Waktu moal wani nya. Moal wani. Ayeuna wanian ya. Nah, ini mubarozah itu asal maknanya mubarozah itu duel 1 lawan 1. Itu namanya mubarozah. Baroza yubarizu mubarozatan. Asalnya mubarozah itu duel 1 lawan 1. Makanya kalau umat Islam berperang dengan orang-orang kafir, itu sebelum berperang ada mubarozah. Jadi
kelompok muslimin mengirim satu utusan, tah maju ke hareup mau pedang. Nanti orang kafir satu orang. Nah, nanti berantem tuh satu lawan satu. Nah, biasanya yang diutus maju Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena gagah duel nah, gagah berantem nah, sehingga menangan baik. Wah, begitu menang pan nambah semangat kan. Kalau dalam mubarozah sudah menang, nah nambah semangat gitu untuk mengalahkan orang-orang kafir. Nah, itu asal makna mubarozah asalnya. Nah, mungkin di sini maknanya artinya seseorang yang memusuhi kekasih Allah, memusuhi wali Allah, dia sudah berani untuk menantang Allah dengan berperang kepada Allah. Coba, orang merangan Allahnya, wal bisa eleh, nah, makanya artinya apa? Jangan kita sampai memusuhi kekasih Allah, memusuhi wali Allah. Pertanyaannya, siapa wali Allah gitu kan ya? Apakah orang-orang yang sok-sok gelo misalkan ya? Ini kan sok jalma pura-pura gelo misalkan Jibril misalkan ya. Duit misalkan ya. Duit. Nah, disebut apa? Oh, wali langsung. Itu kan ya. Nah, apakah orang yang semacam itu disebut wali Allah? Apa gimana? Nah, kata para ulama, seseorang dikatakan wali Allah tetap harus dilihat kepada timbangan syariat. Jadi wali Allah itu orang yang akhlaknya mulia, orang yang menjaga sholat 5 waktu, komo etamah di masjid, orang yang menjaga baca Qur'annya, orang yang menjaga sunnah-sunnah Rasulnya, itu baru dikatakan wali Allah. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah, jadi tidak bisa kita diukur wali Allah itu dengan suatu keanehan, nggak bisa. Ya memang betul kadang-kadang muncul khawarikul adah namanya. Khawarik itu sesuatu yang mendobrak al-adah, kebiasaan. Berarti khawarikul adah sesuatu yang mendobrak kebiasaan, atau bahasa gampangnya sesuatu yang di luar kebiasaan. Lempang di luhur cai pan teu bisanya jelema. Ieu mah bisa lempang di luhur cai. Berarti itu menyalahi kebiasaan. Ya. Sablon. Hiber di awang-awang pan. Itu kan khawarikul adah. Betul, memang kadang-kadang Allah menunjukkan hal-hal yang di luar kebiasaan pada seorang wali. Tapi kita tidak bisa menjadikan barometer kewalian itu dengan munculnya keanehan. Karena keanehan itu bisa juga muncul dari musuh Allah, iblis. Iblis itu sekejap mata bisa lempang di timur ke barat. Coba, gagah iblis, gagah. Gitu nama gitunya. Begitu nama gagah. Tapi apa kita sebut iblis wali Allah atau musuh Allah, sama aduullah, musuh Allah. Nah, makanya barometer wilayah kewalian itu bukan dengan keanehan, tapi dengan keistiqomahan. Lamun jalmi istiqomah dekat dengan Allah, istiqomah sholat jamaah di masjid, istiqomah baca Quran, istiqomah ngamalkeun ilmu, eta karak wali Allah. Walaupun tidak muncul keanehan. Walaupun tidak muncul keanehan, karena bukan syarat seorang wali harus muncul keanehan. Bahkan kata para habaib di Hadramut, munculnya keanehan pada seorang wali itu dianggap seperti kentut di hadapan umum, sesuatu yang memalukan orang mah. Itu ya, artinya mungkin beliau nggak mau menunjukkan keanehan tersebut, mungkin hanya karena keterpaksaan. Kadang-kadang supaya muridnya punya i'tikad yang kuat kepada gurunya, bahwa gurunya ini seorang wali, sehingga ditunjukkanlah keanehan. Itu ya, kadang-kadang memang untuk menolak apa? Keburukan orang-orang yang jahat, dimunculkan keanehan, gitu ya. Nah, intinya la ya'lamul wali illal wali. Tidak ada yang tahu siapa itu wali kecuali wali deui urang mah. Nah, makanya berarti orang husnudzon. Mungkin orang ini wali Allah. Mungkin ini wali Allah. Mungkin ini wali Allah.
Nah, makanya kita harus terus berbuat baik kepada siapapun. Bisi-bisi orang misalkan nganyerikeun ieu, ternyata itu kasih Allah, Pak. Sama dengan kita memusuhi Allah, memerangi Allah namanya. Gitu ya, intinya kita harus berbuat baik kepada siapapun. Omo eta mah geus jelas-jelas masyhur walina. Ijalmi istiqomah, ya ahli ilmu, ahli ibadah di hewan kurang Bu, silakan. Gitu ya. Kemudian washtadda ghadabi ala man zalama man laisa lahu nasirun ghairi. Tuh, kata Allah, sangatlah dahsyat murkaku kepada orang yang berani menzolimi seseorang yang tidak punya penolong selainku. Coba, awas ya. Kalau kita berani menzolimi seseorang yang tidak punya dekengan, tidak punya orang yang membantu selain Allah, cilaka orang. Aya jalmi fakir, miskin, cicingan jelema lagi. Kurang dihina-hina, dizolim-zolim. Nah, dia nggak bisa nyari bantuan. Minta tolong karena saya orang cenah. Dulurna jarau misalkan. Itunya. Kemudian orang-orang yang bantu nggak ada. Dia cuma mengadu kepada Allah. Wah, lamun aya jelema model gitu, kurang dinyerikeun, cilaka urang. Awas hati-hati ya. Makanya lamun urang ngazolim hiji jalmi, jalmina marah. Ngajak gelut ke urang biasa ta. Tapi lamun urang ngazolim hiji jalmi, cicing bae. Ternyata puting-puting ngampar sajadah ceurik ke Allah. Siap-siap urang hancur. Hati-hati, hati-hati. Leuwih berat jalmi anu ngampar sajadah ceurik ke Allah. Ya Allah, jadi hati urang ku saeta. Ya Allah, hancurkeun saeta ya Allah. Geus sama. Siap-siap urang gerebek pokona mah. Hati-hati makanya. Karena mungkin dia merasa tidak ada yang bisa membantu. Tidak ada yang bisa menolong. Dulur jauh misalkan. Ya, urang ku batur ditolong, urang mah jelema leutik. Nu ngalirik ci urang. Akhirnya hampir saja ada puting-puting ceurik ya Allah. Dari hati saya misalkan ya. Wah, bahaya eta. Cek Allah istadda ghadabi, dahsyat sekali murkaku kepada orang yang berani menzolimi orang yang tidak punya penolong selain diriku. Nah intinya mah urang ulah wani-wani ngazolim sasaha. Jangan kita berani menzolimi siapapun. Bisi kabeneran anu ku urang dizolim, jalma anu cek urang mah dianggap leutik ku batur, teu aya dekengan, teu aya dulur, korek mah ngaduna kana Allah, cilaka urang. Gitu ya. Kemudian man radiya bima qassamtu lahu baraktu lahu fi rizqihi. Masyaallah. Ini terakhir Allah mengajarkan kita untuk ridho. Ridho itu mungkin bisa diartikan selalu menerima ya. Selalu menerima dengan apa yang ada. Itunya. Kita ngaranna ridho. Itu. Ridho jeung ikhlas bedanya. Kalau ridho itu dalam masalah hukum ya, hukum suatu hak milik lah. Kalau ridho itu untuk menghalalkan. Seperti misalkan ieu bakwan saha misalkan. Wa urang daharnya ridho teu? Ridho nah, berarti halal. Atau kita mau pakai sendal orang. Ieu sendal saha? Sendal abdi sudah. Abdi nginjem ya, ridho teh ya, ridho. Nah, berarti halal. Ridhonya seseorang itu menghalalkan sesuatu untuk dimanfaatkan. Nah, kalau ikhlas, ikhlas itu adalah untuk menghasilkan pahala. Karena ulah nanya ikhlas tuh, wah salah ya ta. Sebab ikhlas mah antara dia dengan Allah. Aya ge ridho henteu diangge ku abdi ieu sendalna. Teu ridho ulah berarti. Lamun teu ridho berarti teu meunang dipake sebab nu bogana teu ridho. Nah, makanya kalau kita memakai barang orang boleh kita pakai tanpa izin. In ulima ridhohu katanya.
jika sudah diketahui orang ini ridho. Jadi orang geus apet, geus biasa meureunnya, najan orang make teu ngomong ge ridho manehna, teu masalah walaupun tanpa izin sebelumnya. Itu namanya in ulima ridhohu. Nah, kalau ikhlas mah pikeun ngahasilkeun ganjaran. Orang jelema abdi mah ikhlas jeung ridho. Oh, gagah eta berarti ya. Tapi kata Imam Ghazali, ikhlas itu sirrun min asrarillah, sebuah rahasia daripada rahasia-rahasia Allah. Yang tahu itu antara kita dengan Allah. Bahkan kita juga nggak tahu ya. Bahkan kita sendiri nggak tahu apakah kita ikhlas apa enggak. Kita mah yang tahu hanya Allah gitu. Cuman kita berusaha untuk ikhlas. Itu aja. Nah, kata Allah, barang siapa yang ridho dengan apa yang aku sudah bagi untuk dia. Kan masing-masing rezeki terus dibaginya. Jeung abdi sakieu, jeung Mang Rijal sakieu, jeung bos sakieu, jeung ieu sakieu. Masing-masing tuh terus dibagi rezekina. Nah, kata Allah, barang siapa yang ridho dengan pembagianku, baraktu lahu fi rizqihi, maka aku akan berkahi dia di dalam rizki. Tuh. Makanya kunci supaya rizki orang berkah, ridho. Diberi sakieu, nyengir, alhamdulillah. Resepnya lamun pamajikan diberi sabaraha nyengir, Bu. Diberi sakieu, alhamdulillah, Bu. Ya diberi sakieu manyun cuma aduh. Ya mau nggak eta? Gitu ya. Jadi kalau kita selalu ridho, maka Allah akan memberkahi rezeki kita. Bahkan wa atathu dunya raghimatan wa in kana la yuriduha. Dunia akan mendatangi dia dalam keadaan hina. Coba, Bu. Dalam orang ridho kepada pembagian Allah, dunia akan mendatangi kita dalam keadaan hina. Bahkan wa in kana la yuriduha, walaupun dia tidak menginginkannya. Oh, hebat yang wali mengarananya. Teu hayang dunia teu beki dunia. Bu, tama. Mang Rijal Bu. Kayak gitunya. Jadi itu dua yang dia dapatkan. Kalau orang yang ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia akan dapatkan dua perkara. Yang pertama, Allah akan memberkahi rezekinya. Yang kedua, Allah akan datangkan dunia kepadanya dalam keadaan hina, walaupun dia tidak menginginkannya. Orang memudahnya dunia itu datang-datang, hatena can ridho soalnya masih kena ayah ngeletak baik gitu lah, iya saya amat itu kita, sehingga dunia itu datang-datang akhirnya mata. Beda jeung ulama-ulama, para kekasih Allah, para ulama, para kiai pan, oh dunia na jauh-jauh datang. Bari jeung hayang ditampi segala. Pokoknya imah hayang ditampi abdi Bu. Coba. Eta hina na dunia eta. Masyaallah, masyaallah. Ya. Al-mau'izatu sabi'atu wassalasun wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.